Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang perilaku menyimpang. Masih pada submateri bentuk-bentuk penyimpangan. Kali ini kita bahas bentuk penyimpangan berdasarkan tipe kejahatan. Di sini ada 5 tipe kejahatan. Di antaranya yang pertama ada kejahatan tanpa korban. Berarti kejahatan itu hanya merugikan pelakunya sendiri. Tidak ada korban yang mengalami kerugian. Yang mengalami kerugian hanya pelakunya, pelaku kejahatan tersebut. Misalnya apa? Misalnya kayak mabuk. Nah, mabuk yang rugi kan diri kita sendiri, orang yang mabuk itu sendiri. Yang kedua ada kejahatan terorganisasi. Kalau terorganisasi berarti kejahatan itu sudah direncanakan, sudah melalui perencanaan yang matang. Misalnya kayak mau melakukan perampokan, itu nanti kayak ada pembagian tugas di antara beberapa orang yang akan melakukan kejahatan tadi. Ada yang bagian nipu atau ada yang bagian ngambil tasnya atau gimana, itu sudah direncanakan, sudah diancang-ancang. Jadi tidak to the point, tapi sebelumnya sudah direncanakan. Itu kejahatan terorganisasi. Kemudian kejahatan kerah putih dan kerah biru. Ini yang berbeda adalah pelakunya. Kalau kerah putih itu yang melakukan kejahatan itu orang-orang dari kalangan atas. Nah, contohnya kayak korupsi. Tapi korupsi ini bisa dilakukan oleh kerah putih maupun kerah biru. Jadi yang jadi titik poinnya itu adalah pelakunya. Kalau pelakunya itu dari kalangan atas, itu berarti kerah putih. Misalnya korupsi yang dilakukan oleh DPR, korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan desa, misalnya lurah atau sekretaris desa dan lain sebagainya. Itu masuknya kejahatan kerah putih. Kalau kejahatan kerah biru berarti pelakunya itu orang biasa, masyarakat biasa. Misalnya kayak contohnya misalnya petani yang mencuri pohon pisang misalnya, buah pisangnya. Nah, itu berarti maksudnya kejahatan kerah biru. Yang terakhir ada kejahatan perusahaan. Berarti kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Entah itu bahan produksinya yang tidak berkualitas atau berkualitas buruk, atau mungkin produknya yang sebenarnya itu tidak layak tapi dia promosinya itu yang bagus-bagus. Nah, itu kan secara tidak langsung membohongi publik, membohongi konsumen. Kemudian ada juga penyimpangan situasional. Kalau penyimpangan situasional itu dia melakukan penyimpangan karena situasi yang mendesak, karena terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau melakukan penyimpangan, tapi karena memang kondisinya yang mendesak membuat dia melakukan penyimpangan. Misalnya karena dia punya hutang terus akhirnya ditagih orang, terus akhirnya dia terpaksa mencuri untuk membayar hutangnya, atau mungkin dia terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Itu berarti penyimpangan situasional. Kalau sistematik itu berarti penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok khusus, di mana kelompok ini itu memiliki norma khusus dan normanya itu menyimpang, berbeda dengan norma umum yang kita anut. Jadi dia itu memiliki aturan sendiri yang dikhususkan untuk anggotanya. Misalnya kayak kelompok teroris atau kelompok apa yang memiliki aturan yang tentunya aturannya berbeda dengan aturan yang kita anut. Itu beberapa bentuk-bentuk penyimpangan. Selanjutnya kita bahas tentang faktor penyebab perilaku menyimpang. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan, dan di sini kita bahas 5 hal itu, 5 hal penyebabnya. Yang pertama, sosialisasi tidak sempurna. Kalau sosialisasi tidak sempurna itu berarti agennya yang menyimpang. Agen sosialisasi mulai dari keluarga sampai media massa, mereka tidak memberikan sosialisasi dengan baik. Jadi dia mengajari hal-hal buruk. Nah, misalnya kayak sekolah yang tidak memiliki aturan yang jelas, sekolah yang terlalu membebaskan peserta didiknya.
Nah, sehingga peserta didik itu jadi semena-mena, gak disiplin, sakarepe dhewe. Karena apa? Karena di sekolah tidak ada aturan yang jelas. Nah, itu salah satu penyebabnya, karena tadi sosialisasi tidak sempurna yang disebabkan oleh agen sekolah yang tidak menerapkan aturan dengan tegas. Yang kedua, ada kegagalan menyerap norma. Jadi di dalam sosialisasi itu kan pelakunya ada dua. Yang memberi itu namanya agen atau media sosialisasi. Yang kedua itu ada penerima sosialisasi. Kalau kegagalan menyerap norma, itu yang salah adalah penerimanya. Jadi agennya itu sudah memberikan kebaikan, ajari hal-hal baik. Tapi dianya sendiri, penerima sosialisasinya, yang tetap tidak mau. Dia tidak mau menjalankan apa yang diajarkan oleh agennya. Dia tidak mampu menyerap nilai dan norma yang diajarkan, sehingga dia tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, tadi kamu sudah dikon misalnya ya dari sekolah jam 7 sudah bel, wali kelasmu sudah ngomong kalau kalian diwanti-wanti jangan telat masuk sekolah. Tapi nyatanya kamu bandel, kamu tetap telat. Nah, berarti kan yang salah dirimu. Karena kamu gagal menyerap norma yang diajarkan oleh sekolah dan wali kelasmu. Yang ketiga, ada subkebudayaan menyimpang. Kalau di sini berarti budayanya yang menyimpang, budayanya yang salah. Nah, ketika kita tinggal di lingkungan orang yang memiliki kebudayaan yang menyimpang, itu secara tidak langsung kita itu akan mengikuti, kayak akan terpengaruh. Misalnya kamu tinggal di lingkungan orang-orang pencopet. Nah, secara tidak langsung nanti kita bisa belajar tentang trik-trik nyopet. Nah, bisa jadi nanti ketularan jadi nyopet. Terus ada differential association, pergaulan yang berbeda. Kita menyimpang itu karena kita sering bergaul atau sering berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap menyimpang. Nah, kita berinteraksi. Mungkin kita berteman dengan orang-orang yang dianggap negatif tadi, menyimpang tadi, kemudian kita berinteraksi, kita selalu melihat aktivitas yang mereka lakukan. Nanti lama-kelamaan kita jadi ikut-ikutan, kita menerapkan apa yang kita lihat, apa yang kita amati. Nah, itu berarti penyebabnya dikenal dengan istilah differential association. Yang terakhir, penyebabnya yaitu perilaku menyimpang karena anomi, keadaan tanpa norma yang disepakati bersama. Jadi tidak ada norma yang jelas, gak ono aturan sing pakem sing tinggo pedoman. Nah, jadi amburadul cah, keadaan tanpa norma. Jadi kita itu tidak punya pegangan yang kuat yang mana bisa kita jadikan panduan kita dalam menjalankan kehidupan. Jadi kita bingung, akhirnya malah menyimpang. Itu beberapa penyebab terjadinya perilaku menyimpang.